Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar, berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini, agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Terima kasih. Dalam Islam, setiap makhluk hidup termasuk hewan diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Hewan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan ekosistem. Salah satu hewan yang memiliki tempat istimewa dalam hati umat Islam adalah kucing. Kucing dianggap sebagai hewan yang bersih, lembut, dan disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki seekor kucing peliharaan bernama Musa yang sangat beliau sayangi. Dari sini terlihat bahwa Islam menganjurkan kasih sayang dan perlakuan baik terhadap hewan, khususnya kucing. Namun, ketika kucing meninggal, banyak orang yang bertanya-tanya tentang nasib arwah mereka. Apakah mereka memiliki kehidupan setelah mati seperti manusia? Dalam Al-Quran dan Hadis, tidak ada penjelasan yang spesifik tentang arwah hewan setelah mereka meninggal. Islam tidak memberikan rincian tentang keberadaan roh hewan di akhirat seperti yang diberikan kepada manusia. Namun, ini tidak berarti bahwa hewan tidak mendapatkan perhatian khusus dalam Islam. Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik selama hidup maupun setelah mereka mati. Salah satu keyakinan dalam Islam adalah bahwa hewan tidak memiliki dosa. Mereka diciptakan tanpa akal seperti manusia dan hanya bertindak sesuai dengan naluri yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, hewan tidak akan dihisap atau diperhitungkan amal baik dan buruknya seperti manusia. Mereka tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah seperti manusia. Namun, ada kepercayaan bahwa pada hari kiamat, semua makhluk termasuk hewan akan dibangkitkan kembali untuk menuntut keadilan. Hal ini disebutkan dalam beberapa hadis, di mana hewan-hewan akan diberi kesempatan untuk menuntut keadilan atas perlakuan manusia terhadap mereka. Hewan yang telah disakiti atau diperlakukan dengan buruk akan mendapatkan hak mereka pada hari itu. Ini menunjukkan bahwa meskipun hewan tidak memiliki kehidupan abadi di akhirat seperti manusia, mereka tetap mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk Allah, hewan juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Dalam Islam, menyakiti atau menyiksa hewan adalah perbuatan yang sangat tercela. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan dan minum, hingga kucing tersebut mati kelaparan. Ini menunjukkan betapa besar dosa memperlakukan hewan dengan kejam. Sebaliknya, memperlakukan hewan dengan baik bukan hanya sekedar memberi minum, bahkan hanya sekedar memberi minum seekor anjing yang kehausan bisa mendatangkan pahala besar. Ada kisah seorang pelacur yang diampuni dosanya dan masuk surga karena hanya memberikan air kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Kisah ini mengajarkan bahwa kasih sayang dan perlakuan baik terhadap hewan adalah bagian penting dari ajaran Islam. Meskipun tidak ada dalil spesifik tentang arwah kucing setelah mati, Islam mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan semua makhluk hidup dengan kasih sayang dan menghormati mereka sebagai ciptaan Allah. Ketika kucing meninggal, sebaiknya mereka dikuburkan dengan layak dan dihormati sebagaimana mestinya. Ini adalah cara menunjukkan rasa tanggung jawab kita sebagai manusia dan khalifah di muka bumi. Dengan demikian, meskipun kucing tidak memiliki kehidupan abadi di akhirat, kasih sayang dan kebaikan yang kita berikan kepada mereka selama hidup akan selalu menjadi amal baik bagi kita di hadapan Allah. Dalam pandangan Islam, hari kiamat adalah saat di mana seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi perhitungan amal perbuatan mereka. Bagi manusia, hari itu adalah momen penentuan nasib akhirat. Apakah mereka akan masuk surga atau neraka berdasarkan amal baik dan buruk yang mereka lakukan selama hidup. Namun, bagaimana dengan hewan?
apakah mereka juga akan dihisab dan diadili seperti manusia? Meskipun hewan tidak memiliki tanggung jawab moral dan akal seperti manusia, Islam mengajarkan bahwa pada hari kiamat, semua makhluk akan dibangkitkan, termasuk hewan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, segala hak akan diberikan kepada yang berhak, sampai pun hewan yang bertanduk akan diadili dengan hewan yang tidak bertanduk. Hadis ini menunjukkan bahwa hewan yang tampaknya tidak memiliki hubungan langsung dengan dosa atau pahala pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan yang telah diperlakukan buruk atau disakiti oleh manusia akan diberi hak mereka pada hari kiamat. Misalnya, jika ada seseorang yang menyiksa atau membunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan, maka hewan tersebut akan dihidupkan kembali untuk menuntut haknya di hadapan Allah. Ini adalah bentuk keadilan sempurna yang Allah janjikan, di mana tidak ada satupun makhluk yang terlewatkan dari pengadilannya. Namun, setelah keadilan ditegakkan, hewan-hewan tersebut tidak akan masuk surga atau neraka seperti manusia. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa semua hak yang diberikan hewan-hewan tersebut akan berubah menjadi tanah. Ini berarti bahwa meskipun mereka mendapatkan keadilan, mereka tidak akan memiliki kehidupan abadi di akhirat seperti manusia. Mereka kembali ke hasil penciptaan mereka, yaitu tanah, sebagai bagian dari kehendak Allah yang Maha Kuasa. Konsep ini menggambarkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hewan tidak memiliki dosa atau pahala, mereka tetap mendapatkan keadilan atas perlakuan yang mereka terima selama di dunia. Ini juga menjadi peringatan bagi manusia untuk selalu memperlakukan hewan dengan baik, penuh kasih sayang. Menyakiti atau memperlakukan hewan dengan buruk tidak hanya berdampak buruk di dunia, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Bagi manusia yang pernah memperlakukan hewan dengan baik, ada kabar gembira. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa siapapun yang menunjukkan kasih sayang kepada hewan, maka Allah akan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Ini adalah motivasi besar bagi umat Islam untuk selalu menjaga dan merawat hewan dengan sebaik-baiknya. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, bagi mereka yang telah berbuat salah terhadap hewan, masih ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Memperlakukan hewan dengan baik, memberikan makanan dan minuman, atau bahkan merawat hewan yang terlantar bisa menjadi cara untuk menebus kesalahan tersebut. Dalam Islam, pintu taubat selalu terbuka selama manusia masih hidup. Dan memperlakukan hewan dengan baik adalah salah satu bentuk amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kehadiran kucing dalam kehidupan sehari-hari manusia seringkali membawa kebahagiaan dan kedamaian. Dalam Islam, kucing dianggap sebagai hewan yang bersih dan disukai oleh Nabi Muhammad. Kisah-kisah mengenai kasih sayang Rasulullah terhadap kucing menjadi teladan bagi umat Islam untuk memperlakukan kucing dengan baik. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang kucing peliharaan Nabi yang bernama Musa. Ketika Nabi hendak mengambil jubahnya dan melihat Musa sedang tidur di atasnya, beliau lebih memilih memotong bagian lengan jubah tersebut daripada membangunkan kucingnya. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi terhadap hewan peliharaan. Dalam kehidupan manusia, kucing tidak hanya berperan sebagai hewan peliharaan, tapi juga sebagai teman yang setia. Mereka menemani kita saat kita senang maupun sedih, memberikan kehangatan dan cinta tanpa syarat. Kehadiran mereka seringkali menjadi penghibur dan penyejuk hati bagi pemiliknya. Tidak jarang, kucing menjadi bagian penting dari keluarga, dan kehilangan mereka bisa menjadi pukulan emosional yang mendalam. Setiap makhluk yang diciptakan Allah memiliki tujuan dan peran penting masing-masing di dunia. Kucing dengan segala kelembutan dan kasih sayangnya seringkali mengajarkan manusia tentang cinta, kesabaran, dan empati. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada di dunia memiliki hikmah yang bisa diambil. Begitu pula dengan kehadiran kucing di sekitar kita. Mereka menjadi contoh bagaimana manusia seharusnya memperlakukan sesama makhluk dengan penuh kasih sayang dan perhatian.
Ketika kucing meninggal, Islam mengajarkan untuk memperlakukan jasad mereka dengan hormat. Menguburkan kucing dengan cara yang baik dan layak adalah bentuk penghormatan terhadap makhluk Allah yang telah menemani kehidupan kita. Ini juga merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa manusia menghargai setiap ciptaan Allah, tidak hanya manusia, tetapi juga hewan. Namun, setelah kucing meninggal, banyak pemilik yang bertanya-tanya, apakah kucing mereka memiliki kehidupan setelah mati? Meskipun tidak ada penjelasan spesifik tentang kehidupan akhirat bagi hewan dalam Islam, ajaran Islam memberikan panduan tentang bagaimana kita harus memperlakukan mereka selama hidup dan setelah mati. Hewan, termasuk kucing, tidak memiliki beban dosa dan pahala seperti manusia. Mereka tidak akan dihisab di akhirat seperti kita. Namun, mereka akan tetap mendapatkan keadilan dari Allah atas segala perlakuan yang mereka terima di dunia. Islam juga mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia adalah ujian bagi manusia. Kehadiran kucing yang penuh kasih sayang bisa menjadi ujian bagi manusia untuk menunjukkan sejauh mana kita bisa memperlakukan mereka dengan baik. Sebaliknya, kehilangan kucing yang dicintai juga bisa menjadi ujian kesabaran dan keikhlasan bagi pemiliknya. Dalam setiap kejadian, ada hikmah yang bisa kita petik. Sebagai makhluk Allah, kucing memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati, baik saat hidup maupun setelah mati. Dan mengingat kebaikan dan kasih sayang yang telah mereka berikan, kita bisa lebih menghargai kehidupan dan makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Kehilangan mereka mungkin meninggalkan luka di hati, tetapi kenangan yang indah yang mereka tinggalkan akan selalu hidup dalam ingatan kita. Ini adalah cara kita menjaga warisan cinta dan kasih sayang yang telah mereka berikan selama hidup mereka di dunia. Meskipun kucing tidak memiliki kehidupan abadi di akhirat seperti manusia, kehidupan mereka di dunia adalah berkah yang patut disyukuri. Kasih sayang dan kebersamaan yang mereka tawarkan adalah pelajaran berharga bagi kita untuk lebih menghargai semua makhluk Allah, sekecil apapun peran mereka dalam kehidupan kita. Dalam Islam, setiap makhluk hidup termasuk hewan diciptakan dengan tujuan dan memiliki hak untuk dihormati. Ketika hewan peliharaan seperti kucing meninggal, Islam mengajarkan agar kita memperlakukan jasad mereka dengan baik. Salah satu cara untuk menghormati mereka adalah dengan menguburkan jasad di tempat yang layak. Mengubur hewan peliharaan termasuk kucing bukan hanya sekadar ritual, tapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap makhluk Allah yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam ajaran Islam, mengubur hewan peliharaan dilakukan dengan prinsip yang sama seperti menguburkan manusia, yaitu di tempat yang bersih, tidak mengganggu lingkungan, dan tidak tempat yang bisa diinjak-injak orang. Dianjurkan untuk menggali lubang yang cukup dalam sehingga jasad kucing tidak mudah digali oleh hewan lain atau tercium bau oleh manusia. Dengan cara ini, kita menunjukkan rasa tanggung jawab dan hormat terhadap hewan yang telah meninggalkan dunia ini. Adab menguburkan hewan ini juga mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai pengelola bumi, termasuk memperlakukan hewan-hewan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Ketika hewan peliharaan meninggal, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jasad mereka diperlakukan dengan layak. Mengubur hewan peliharaan dengan baik adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab tersebut. Mengubur hewan di pekarangan rumah adalah pilihan yang sering diambil oleh banyak orang, terutama jika mereka tidak memiliki akses ke tempat pemakaman hewan. Dalam Islam, tidak ada larangan khusus mengenai hal ini, asalkan tidak menimbulkan gangguan bagi penghuni rumah atau lingkungan sekitar. Hal ini bisa menjadi cara bagi pemilik rumah untuk tetap merasa dekat dengan hewan peliharaan mereka yang telah tiada dan memberikan tempat istirahat terakhir yang damai bagi mereka. Islam mengajarkan bahwa semua makhluk hidup memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, bahkan setelah mereka mati. Oleh karena itu,
Tidak dianjurkan untuk membuang jasad hewan peliharaan secara sembarangan. Menguburkan dengan layak adalah bentuk pengakuan kita atas hak mereka sebagai makhluk Allah dan sebagai penghargaan atas kebersamaan yang telah mereka berikan selama hidup mereka. Selain itu, kita juga bisa mengiringi proses pemakaman hewan peliharaan dengan doa. Meskipun tidak ada doa khusus yang dianjurkan untuk hewan yang meninggal, kita bisa berdoa agar Allah memberikan tempat terbaik bagi mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Ini juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendoakan diri sendiri agar diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan. Menghormati hewan peliharaan baik selama hidup maupun setelah mereka mati adalah cerminan dari akhlak mulia yang diajarkan Islam. Kasih sayang dan perhatian yang kita berikan kepada hewan peliharaan adalah bentuk amal yang dapat mendatangkan pahala dari Allah. Dengan menguburkan hewan peliharaan secara layak, kita menunjukkan rasa syukur dan terima kasih atas kebahagiaan dan pelajaran yang telah mereka berikan selama hidup mereka. Sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Menguburkan hewan peliharaan dengan cara yang baik dan menghormati kenangan mereka adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita menghargai setiap ciptaannya. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kewajiban kita sebagai pemilik hewan, tapi juga sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan kepada kita. Kehilangan hewan peliharaan, khususnya kucing, yang telah menjadi bagian dari keluarga bisa menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan. Dalam Islam, meskipun hewan tidak memiliki dosa dan tidak diazab seperti manusia, hubungan emosional yang terjalin antara hewan dan pemiliknya sangatlah berarti. Ketika kucing yang kita cintai meninggal, rasa duka yang kita rasakan adalah bagian dari ujian kehidupan. Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan, termasuk hewan peliharaan. Rasa duka yang dialami oleh pemilik kucing seringkali tidak kalah dengan rasa kehilangan terhadap manusia. Hal ini disebabkan oleh kedekatan emosional yang terjalin selama bertahun-tahun, di mana kucing menjadi teman setia yang selalu ada, baik dalam suka maupun duka. Mereka menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, dan kehadiran mereka membawa kebahagiaan serta kedamaian bagi pemiliknya. Ketika mereka tiada, kekosongan yang ditinggalkan bisa saja sangat terasa, dan ini bisa menimbulkan kesedihan yang mendalam. Islam mengajarkan bahwa kasih sayang terhadap hewan adalah bentuk ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menyayangi sesuatu di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya." Hadis ini menunjukkan bahwa menyayangi hewan termasuk kucing adalah perbuatan mulia dan akan mendapat balasan dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita kehilangan hewan peliharaan, kita bisa berbesar hati bahwa setiap kebaikan yang kita berikan kepada mereka akan tercatat sebagai amal baik di sisi Allah. Lebih dari itu, Islam juga menekankan pentingnya bersabar dan ikhlas ketika menghadapi cobaan, termasuk kehilangan hewan. Kehilangan mereka bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri dan meningkatkan kesabaran. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa segala sesuatu yang hilang dari kita, baik itu berupa manusia, hewan, atau benda, adalah ujian yang harus dihadapi dengan sikap sabar dan ikhlas. Dengan bersabar, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah dan hati yang lebih tenang. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan yang telah meninggal, kita bisa mengenang mereka dengan cara yang baik, seperti berdoa untuk mereka atau melakukan amal kebaikan atas nama mereka. Misalnya, kita bisa memberi makan hewan liar atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk penghormatan atas kenangan kucing yang kita telah tiada. Ini adalah cara untuk mengingat kebaikan mereka dan menyalurkan energi positif dari kehilangan yang kita rasakan. Selain itu, bagi mereka yang merasa sangat kehilangan, Islam mengajarkan untuk selalu berpikir positif dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Kehilangan hewan peliharaan bisa menjadi momen bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan
untuk memahami bahwa segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur atas setiap momen yang kita miliki bersama makhluk yang kita cintai, baik itu manusia maupun hewan. Dengan demikian, meskipun hewan peliharaan seperti kucing tidak memiliki kehidupan abadi di akhirat, kenangan dan kebaikan yang kita lakukan terhadap mereka akan terus hidup dalam hati kita. Kehilangan mereka adalah kesempatan bagi kita untuk belajar tentang keikhlasan, kesabaran, dan kasih sayang. Semua ini adalah pelajaran berharga yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi setiap cobaan kehidupan. Kasih sayang yang telah berikan kepada hewan peliharaan tidak akan pernah sia-sia. Setiap tindakan kebaikan akan mendapat balasan dari Allah. Maka, saat kita kehilangan hewan yang kita cintai, anggaplah itu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang akan membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, keikhlasan, dan kasih sayang yang sejati. Setelah kehilangan hewan peliharaan yang kita sayangi, khususnya kucing, rasa duka mendalam bisa menjadi bagian dari proses penerimaan dan pengikhlasan. Islam mengajarkan bahwa segala makhluk di dunia ini adalah ciptaan Allah yang memiliki waktu hidup yang telah ditetapkan. Ketika hewan peliharaan kita meninggal, mengenang dan menghormati kenangan mereka dengan cara yang baik adalah salah satu bentuk pengakuan atas kasih sayang yang mereka berikan selama hidup. Dalam Islam, tidak ada ritual khusus untuk mengenang hewan yang telah meninggal. Namun, kita dianjurkan untuk selalu bersikap baik dan tidak berlebihan dalam mengenang mereka. Mengenang kucing yang telah meninggal dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti mendoakan mereka agar Allah memberikan ketenangan dan kedamaian sesuai dengan kehendak-Nya. Meskipun hewan tidak akan dihisab seperti manusia, tidak ada salahnya untuk menyampaikan doa agar kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap mereka menjadi amal baik bagi kita. Selain itu, cara lain untuk mengenang dan menghormati hewan yang telah meninggal adalah dengan melakukan amal kebaikan atas nama mereka. Misalnya, kita bisa bersedekah kepada orang yang membutuhkan, memberikan makanan hewan yang terlantar, atau membantu orang lain yang sedang merawat hewan peliharaan. Setiap tindakan kebaikan ini bisa menjadi pahala bagi kita dan juga menjadi bentuk penghormatan terhadap kenangan kucing yang telah tiada. Kita juga bisa mengingat kebaikan dan kebahagiaan yang telah diberikan oleh kucing kita dengan menceritakan kisah-kisah lucu atau momen-momen indah yang pernah kita alami bersama mereka. Ini bisa menjadi cara untuk menjaga kenangan mereka tetap hidup dalam hati kita tanpa harus berlarut-larut dalam kesedihan. Mengingat mereka dengan cara yang positif dan penuh kasih sayang dapat membantu kita mengurangi rasa kehilangan dan merasa lebih tenang. Namun, dalam mengenang hewan yang telah meninggal, kita juga perlu ingat untuk tidak melakukan hal-hal yang berlebihan dan yang dapat mengarah pada bid'ah atau perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Misalnya, membuat upacara khusus atau tempat pemujaan untuk hewan peliharaan adalah hal yang tidak dianjurkan karena bisa mengarah pada perbuatan syirik atau menyimpang dari ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam merespon kematian hewan peliharaan. Kita dianjurkan untuk tetap tenang dan sabar dan ikhlas. Menangis atau bersedih adalah hal yang manusiawi, tetapi kita juga harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah dan pasti ada hikmah di baliknya. Mengingat kucing yang telah meninggal dengan cara yang baik dan positif dapat menjadi bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang pernah Allah berikan melalui kehadiran mereka dalam hidup kita. Bagi banyak orang, kehilangan kucing bisa menjadi momen refleksi tentang kehidupan dan kematian. Ini adalah pengingat bahwa semua makhluk di dunia ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Dengan menjaga kenangan dalam hati mereka dan hati kita bisa belajar lebih banyak tentang rasa cinta, kesabaran, dan keikhlasan.
Setiap makhluk yang kita cintai, baik manusia maupun hewan, adalah titipan dari Allah. Kehilangan mereka mengajarkan kita untuk lebih menghargai yang kita miliki bersama orang-orang dan makhluk yang kita sayangi.